Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, apa kabar teman-teman dan rekan mahasiswa semuanya? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, teman-teman dan rekan mahasiswa semuanya, alhamdulillah berikut akan disampaikan beberapa hal terkait dengan tugas ya pada mata kuliah perbankan syariah, di mana tugas ini memang baru diberikan setelah UTS ya. Kemarin belum ada tugas untuk buat paper dan sebagainya. Hari ini untuk mata kuliah ini ya, untuk habis after mid-nya ini, after UTS-nya ada dua tugas yang akan diberikan. Yang pertama terkait dengan gambaran mengenai profil perusahaan dan analisis kinerja keuangan di perbankan syariah. Ini sudah ada kelompok yang sudah saya bagi ya, nama-namanya. Nanti silakan teman-teman mengikuti sesuai dengan arahan yang akan diberikan. Yang kedua tugasnya yaitu mereview jurnal internasional yang terkait ini. Jadi teman-teman belajar bagaimana cara mereview jurnal internasional. Baik itu yang pasti jurnalnya harus yang berbahasa Inggris supaya teman-teman juga dapat gambaran ternyata artikel jurnal internasional itu seperti ini gambarannya gitu ya. Nanti juga bisa banyak belajar dari sini. Mungkin teman-teman one day nanti untuk skripsinya atau untuk tesis, S2 dan sebagainya ini dapat gambaran seperti itu. Baik, yang pertama dulu teman-teman rekan mahasiswa semuanya. Untuk yang pertama itu terkait dengan tugas yang pertama ya. Ini tugas presentasi. Gambarannya itu teman-teman mencari atau membuat ya PPT tentang profil perusahaan dan analisis kinerja keuangan perbankan syariah. Ini ada 7 bank yang sudah saya siapkan. Nah, ini daftar ini sesuai dengan daftar nama yang ada di Google Classroom ya. Teman-teman bisa lihat sendiri nama-namanya. Ini juga sudah ada namanya di sini. Insya Allah ini juga akan saya lampirkan ya. Nah, di sini bagaimana caranya Pak? Jadi nanti teman-teman misalnya di sini Aang sama Lugafar dan Amalia dapatnya BCA. Jadi tugasnya adalah individu ya. Sekali lagi saya tekankan bahwa tugasnya ada individu. Jadi teman-teman yang ada 8 orang ini tugasnya sama, yaitu tentang mencari profil perusahaan dan analisis kerja keuangan di Bank BCA Syariah. Yang pertama yang teman-teman harus buat pertama di PPT itu ya, teman-teman cari bernama profil perusahaannya, alamatnya di mana, kemudian kapan berdirinya, kemudian siapa pemiliknya, atau misalnya pemegang sahamnya siapa ya, kantornya di mana ya. Kemudian misalnya produk-produk banknya apa saja ya, misalnya produk banknya itu apa saja, kemudian produk unggulannya apa saja ya. Kemudian terkait dengan misalnya pelayanannya seperti apa, apakah nanti apa juga misalnya adakah fitur-fiturnya gitu ya, baik itu yang mobile atau lain sebagainya. Silakan teman-teman analisis tentang profil perusahaannya ya, yang teman-teman dapat di kelompoknya ya. Misal yang ini 9-16 berarti Bank Syariah Indonesia, BSI, kemudian ada MyBank, kemudian Bank Muamalat, kemudian Bank Panin, kemudian Bank Syariah Bukopin, dan Mega Syariah gitu ya. Nah, teman-teman silakan dicari atau misalnya silakan dicari supaya bisa lebih dapat gambaran dengan jelas bagaimana tentang bank itu sendiri gitu ya. Nah, kemudian setelah itu teman-teman silakan juga buat analisis kerja keuangan ya. Teman-teman bisa cari di masing-masing websitenya. Di masing-masing website perusahaannya. Jadi di situ jelas ya sudah terdapat banyak ya, dapat banyak profilnya. Jadi teman-teman bisa lihat di situ gambarannya, bagaimana gambaran profil perusahaannya, analisis kerja keuangannya. Teman-teman bisa cek di masing-masing perbankannya. Jadi misalnya teman-teman bisa masuk misalnya BCA Syariah. Jadi teman-teman bisa buka aja misalnya di Google laporan keuangan BCA Syariah gitu ya. BCA Syariah Desember 2020 misalnya. Nah, di sini sudah ada jelas sekali, sudah ada PDF-nya juga. Jadi nanti teman-teman silakan dicek aja bagaimana pembiayaannya berapa, kemudian outstanding pembiayaannya berapa, kemudian dananya berapa ya, pembiayaannya berapa, dananya berapa, kemudian penyalurannya gimana gitu ya. Teman-teman bisa buka di situ, teman-teman lihat kerja keuangannya. Apakah misalnya bisa lihat 2 tahun ya.
bisa dilihat 2 tahun itu misalnya di tahun 2011 dan di tahun 2021, maksudnya di tahun 2020 dan tahun 2019 kalau teman-teman ingin membandingkan. Ini juga sebagai gambaran teman-teman nanti kalau misalnya tertarik mengangkat skripsi tentang perbankan syariah gitu ya. Nah, jadi seperti itu gambarannya ya, teman-teman silakan analisis profil perusahaan dan analisis kerja keuangan ya. Jadi bisa dibuat profil perusahaannya secara lengkap ya, kalau misalnya bisa lebih lengkap lebih bagus ya. Ya teman-teman, untuk slide PPT-nya tidak ada batasan. Nanti tergantung teman-teman sebagaimana teman-teman merangkumnya gitu ya. Dan juga analisis kerja keuangannya. Jadi setiap bank pasti biasanya sudah ada laporan keuangan yang terpublish di website masing-masing. Atau kalau enggak pun teman-teman bisa cari di Google-nya saja, di googling ya. Oke, itu terkait yang tugas pertama. Ya, tugas pertama. Kemudian setelah itu ya. Setelah itu teman-teman silakan. Nah, baik teman-teman. Jadi tadi baru itu gambarannya. Teman-teman silakan cari profil perusahaannya selengkap mungkin tadi yang seperti saya sampaikan. Bisa dari kapan berdirinya, siapa pemiliknya, kemudian berapa, misalnya kalau misalnya dia sudah siapa pemiliknya tadi ya, alamatnya di mana, produk-produknya apa aja ya, keunggulannya apa aja, apakah misalnya ada produk misalnya terbanking dan sebagainya gitu ya, teman-teman bisa ceritakan ya. Silakan buat PPT-nya, kemudian juga dianalisis juga kinerja keuangannya. Ya, semakin lengkap semakin bagus ya. Silakan buat PPT-nya, kemudian setelah selesai buat teman-teman buat PPT-nya, silakan teman-teman membuat presentasi ya, presentasi biasa teman-teman bisa menggunakan Mendicam atau teman-teman bisa menggunakan aplikasi lain. Silakan teman-teman presentasikan PPT-nya ya di YouTube-nya, kemudian teman-teman upload ya, di YouTube masing-masing. Nah, nanti yang dikirimkan atau yang dikumpulkan adalah PPT plus link YouTube-nya. Jadi seperti itu gambarannya teman-teman. Nah, ini nanti saya cantumkan juga untuk di Classroom gambarannya. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya kira cukup jelas ya. Jadi silakan teman-teman buat profil perusahaan dan analisis kinerja keuangannya. Masing-masing mahasiswa dapat masing-masing ya. Jadi nanti misalnya minggu depan, gelombang pertama yang akan saya pilih berapa orang yang akan presentasi di kelas ya. Jadi seperti itu. Untuk jangka waktunya 1 minggu sampai minggu depan ya untuk pengumpulan tugasnya. Tapi kalau bisa teman-teman kerjakan lebih cepat lebih baik ya. Karena apa, kalau misalnya di akhir waktu biasanya kalau ada kendala dan sebagainya teman-teman agak sulit nanti ya. Jadi seperti itu. Oke, kemudian yang tugas kedua ini review jurnal ya. Nah, review jurnal ini nanti juga sebagai gambaran tambahan nilai untuk UAS ya. Jadi memang nanti untuk mekanisme UAS-nya akan saya jelaskan kemudian atau akan jelaskan nanti, tapi yang ini menjadi salah satu tambahan poin ya di UAS teman-teman nanti ya, gitu gambarannya. Nah, seperti itu teman-teman gambarannya, itu nanti sebagai tambahan nilai untuk UAS ya. Nah, caranya gimana Pak? Ini review jurnal. Nah, nanti saya berikan juga contohnya bagaimana cara nge-review. Yang pasti misalnya jurnal internasionalnya teman-teman misalnya ini ya, Competition of Sharia Auditors in Malaysia and Kalindis. Tapi nanti pasti jurnal yang teman-teman cari adalah jurnal tentang Islamic Banking atau perbankan syariah. Bagaimana cara mencarinya Pak? Gampang. Teman-teman buka Google ya, teman-teman bisa masuk ke Google Cendekia ya. Misalnya teman-teman masuk ke Google Cendekia atau Google Scholar ya, Google Scholar di sini contohnya. Nah, masuk aja Google Scholar, teman-teman bisa ketikkan Islamic Banking ya. Misalnya Islamic, udah saya ketik tuh ya, Islamic Banking. Nah, di sini banyak muncul ya, teman-teman cari aja salah satu artikel jurnal. Misalnya terserah, semua boleh ya. Yang pasti teman-teman diharapkan artikel jurnal yang internasional ya. Jadi yang berbahasa Inggris. Nanti teman-teman kalau misalnya belum fasih, teman-teman bisa gunakan aplikasi untuk translate ya dan sebagainya.
Nah, kemudian setelah teman-teman dapat, misalnya teman-teman dapat di sini nih Islamic Banking jurnal ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini Islamic Banking. Sini ya, di ini ada jurnal ya, jurnal berarti jurnal nih. How Islamic Banking, how Islamic, misalnya di sini ya kita klik ya. Nah, di sini teman-teman bisa cari yang apa? Yang lengkap ya. Biasanya kan ada yang gratisan ya. Teman-teman bisa cari artikel jurnalnya yang mana. Teman-teman bisa pilih ya. Kalau misalnya teman-teman ambil yang gratis ya. Nah, misalnya teman-teman cari ya, oke, risk in Islamic Banking misalnya nih. Oke, kita lihat misalnya sudah ada nih. Oke, ini jurnalnya teman-teman biasanya ada yang gambarannya ada yang bisa langsung kita download untuk PDF-nya. Teman-teman bisa cari aja. Oke, setelah teman-teman dapat, misalnya saya dapat ini ya. Misalnya saya dapat ini. Oke, ini judulnya, ini jurnalnya. Jurnal Islamic Finance ya, yang penerbit IIUM Malaysia. Ya, Institute of Islamic Banking and Finance. Ya, judulnya Foundation of Sharia Editors in Malaysia, Issues and Challenges ya. Misalnya teman-teman bisa juga ambil di macam-macam ya, banyak yang nggak hanya Malaysia dan juga lain sebagainya. Biasa juga ada yang publishnya pasti yang internasional ya, berbahasa Inggris. Nah, kemudian setelah ini teman-teman silakan ketik di nanti saya akan buatkan di Classroom ya. Di Classroomnya ini saya sudah buatkan daftar nama mahasiswa dan artikel jurnal yang pilih. Nanti di kolom komentarnya ya teman-teman silakan tuliskan nama lengkap dan judul artikelnya. Misalnya di sini nanti teman-teman di kolom komentar misalnya tulisnya Leo misalnya nama ketua kelas ya. Leo misalnya garis strip ya, jurnalnya tadi adalah kompetensi of Sharia Editors in Malaysia Issues and Challenges gitu ya. Nah, kemudian setelah Leo tulis itu, yang lain tidak boleh ambil. Ya, setiap mahasiswa harus mengambil judul artikel berbeda. Yang sudah diambil oleh mahasiswa lain tidak boleh digunakan lagi. Jadi, kalau teman-teman pengen cepat supaya nggak diambil orang, ya teman-teman bisa langsung cari nama jurnalnya atau artikel jurnalnya. Bukan nama jurnal, tapi artikel jurnal. Artikel jurnal tuh yang kayak gini ya. Teman-teman biasanya ada jurnal yang bisa langsung di-download dan itu gratis. Ada juga yang biasa berbayar, tapi kita cari yang gratisan aja. Ya, di sini ini artikel lengkapnya, ada abstraknya, ada pembukaan, introduction-nya, kemudian studi literaturnya ya, kemudian ada bagaimana prosesnya atau metodenya ya, dan sebagainya ya. Nah, kemudian nanti ada conclusion kesimpulan dari artikel jurnal itu ya. Nah, jadi sudah isi, teman-teman isi, nanti yang lain tidak boleh gunakan lagi ya. Nah, yang silakan teman-teman buat ya. Nah, bagaimana cara mereviewnya? Nah, nanti saya akan post juga ya contoh ya. Ini yang saya buat review jurnal. Ini review jurnal tulisannya kayak gini, review jurnal, kemudian Sharia Editors Malaysia. Isu challenges tadi kan judul yang ini ya. Nah, ini Foundation of Sharia Editors Malaysia gitu challenges ya. Oleh siapa? Penulisnya siapa? Nur Aisyah Muhammad Ali, Jakiyah dan lain sebagainya ya, sampai sini ya. Kemudian kita buat nih latar belakangnya, jurnal ini berjudul apa, kemudian jurnal ini ditulis oleh siapa, ya, kemudian dimuatnya dalam jurnal apa gitu ya, dimuat dalam jurnal apa, ini jurnal Islamic Finance, ini kan lihat dari sini nih, nah di sini ya, nah itu ya, jurnal apa gitu ya. Kemudian pembahasan bagaimana, nanti gambarkan teman-teman bisa mungkin ya kalau misalnya kan nggak semuanya kita masukin, namanya juga review itu kan yang paling banyak itu 5 sampai 6 ya, 5 sampai 6 halaman udah paling cukup ya, 5 sampai 6 halaman udah cukup. Nah, kita review latar belakangnya dulu ya, pembahasan penelitian ini cukup menarik bagi kita misalnya gitu ya. Teman-teman lihat dulu pendahuluan, misalnya kan dia ada introduction juga di ini kan, abstraknya atau introductionnya bisa kita lihat ya. Teman-teman coba bisa translate gitu ya. Nanti dibahasakan dengan bahasa teman-teman sendiri gitu ya. Jadi nanti kelihatan bagi yang teman-teman asal-asalan, kelihatan tuh amburadul tulisannya misalnya dari Google Translate atau misalnya dari aplikasi Translate langsung di copy paste aja gitu ya, kelihatan banget. Jadi yang saya maksudkan teman-teman bisa review jurnal itu menggunakan bahasa teman-teman sendiri gitu ya, menggunakan bahasa kita sendiri tapi berdasarkan apa yang kita baca gitu ya, apa yang kita translate tadi, kita coba pakai dalam bahasa itu kita coba
menggunakan bahasa kita dalam menjelaskannya ya. Ya. Jadi tidak copy paste gitu ya. Copy paste ya. Tapi biasa ya intinya tetap kita masukin gitu ya. Kemudian setelah latar belakangnya seperti apa, bagaimana ini gitu ya. Nah, kemudian teorinya kan, lihat dulu teorinya. Pasti kan di artikel jurnal itu ada teorinya digunakan pakai apa. Ini studi literaturnya dipakai apa nih, ya gimana caranya gitu ya. Nah, kemudian setelah itu kita gunakan, setelah itu teori ya. Kemudian setelah itu metodologinya, pasti ada metodologinya. Dia pakai metodologi apa nih gitu ya. Nah, misalnya kajian pustaka atau apa. Kalau ini sini kan kalau dari saya baca kan dia pakai kajian pustaka ya. Oke. Kemudian analisis penelitian. Nah, kemudian kita lihat nih hasil penelitiannya apa, analisisnya kita apa gitu ya. Oh, penelitian ini tujuan perusahaan ini gitu ya. Gambarannya bahwa hasil dari penelitiannya seperti ini gitu ya. Oke, kemudian setelah analisis hasilnya dari penelitian itu terakhir kita membuat kritik terhadap artikel. Nah, teman-teman coba membuat kritik terhadap artikel yang E ya. Kritiknya seperti apa ya. Nah, kemudian setelah itu terakhir adalah ya udah itu aja ya, kritik ya. Terakhir kritik isi yang keempat itu yang D itu hasil analisis hasil penelitian atau isinya, bisa juga conclusionnya, yang terakhir bagaimana kritik kita terhadap artikel. Jadi ini Pak, kok ada tugas kayak gini sih Pak? Nah, ini untuk sambil belajar aja, sambil teman-teman meningkatkan kompetensi teman-teman bahwa di luar sana itu sangat banyak sekali sumber bacaan ya, banyak sekali sumber bacaan yang teman-teman bisa jadikan referensi, baik itu teman-teman untuk nulis skripsi nanti atau nanti one day teman-teman S2, insya Allah teman-teman bisa gunakan itu. Jadi minimal saya buka gambaran kepada teman-teman, sering-sering buka Google Scholar gitu ya, jadi teman-teman bisa tahu gitu ya, oh ternyata seperti ini gitu ya. Nah, Google Cendekia atau Google Scholar ya, ternyata gambarannya seperti ini, jadi teman-teman insya Allah bisa aware gitu terhadap ini ya. Jadi bisa tambahan juga untuk penambahan literasi bagi teman-teman semuanya. Gitu ya. Oke, baik teman-teman, gitu aja gambarannya untuk tugas dua tugas tadi. Yang pertama teman-teman buat profil perusahaan, bagaimana analisis profil perusahaan dan analisis keuangan ya. Gambaran profil perusahaan, boleh lah. Sini kita tulis gambaran profil perusahaan dan analisis nilai keuangan perbankan syariah gitu ya. Masih sudah dapat, nanti teman-teman silakan buat PPT-nya dan silakan dibuat presentasinya, direkam presentasinya dan upload di YouTube-nya masing-masing. Kemudian linknya ke yang dikumpulkan adalah PPT dan link yang YouTube-nya untuk presentasi. Kemudian untuk yang artikel, yang review jurnal juga sama, teman-teman silakan buat seperti ini ya, review jurnal. Yang teman-teman harus lampirkan adalah pertama PDF ininya harus dilampirkan, jurnalnya harus teman-teman lampirkan. Kemudian yang kedua adalah ini review jurnalnya, mungkin 5-6, batasnya 6 lembar aja atau 6 halaman maksimal ya, jangan lebih dari 6, cukupkan aja 6. Review jurnalnya teman-teman seperti ini. Nanti ini teman-teman bisa, nanti saya kasih copy lah ya, saya kopikan ini untuk gambarannya. Jadi teman-teman bisa sambil belajar. Yang spasinya berapa ya, ini gambarnya, ini kan spasinya kalau teman-teman lihat 1,5 ya. Oke, kemudian tadi yang pertama yang harus dilampirkan adalah PDF-nya, artikel jurnalnya, kemudian review jurnalnya. Yang ketiga adalah sama ya, teman-teman buat PPT dari ini ya, ini teman-teman bisa ambil dikit-dikit buat PPT-nya. PPT-nya nanti teman-teman juga jelaskan ya, setelah teman-teman buat PPT-nya, silakan teman-teman buat rekaman dari review jurnal yang teman-teman kerjakan gitu ya. Review jurnal yang teman-teman kerjakan. Jadi memang untuk yang ini, yang untuk review jurnal ini ya, sama yang itu waktunya sama 1 minggu ya, sampai minggu depan ya. Minggu depan berarti sekitar tanggal, insyaallah hari ini tanggal ya, gambarannya ya, ini gambarannya hari ini tanggal 14 ya, berarti sekitar ya tanggal 20 atau 21 ya, saya boleh kasih nanti tanggal 20 akhir lah ya, 20 ya, tanggal 20 tanggal 20 jam ya pukul 18 boleh ya. Jadi
Jadi teman-teman silakan bisa dikerjakan. Nah, saran saya teman-teman silakan mengerjakannya mulai dicicil ya, jangan sistem SKS ya, sebut semalam ya, hasilnya nggak akan bagus ya. Kelihatan bahwa bagi teman-teman yang kerjakan asal-asalan itu kelihatan, dan bagi teman-teman yang kerjanya serius juga kelihatan hasilnya ya. Saya bisa menilainya dengan sangat gamblang di situ ya, mudah sekali menilainya. Teman-teman juga bisa, kalau teman-teman lihat presentasi teman-teman yang lain, teman-teman juga bisa ngelihat tuh, oh ini anaknya asal-asalan nih, wah ini benar-benar serius nih gitu ya. Oke, mungkin itu aja teman-teman. Kalau ada pertanyaan nanti silahkan bisa ditanyakan langsung pada saya di Wapri biar agak lebih jelas gitu ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah ini bukan membebani ya, insya Allah teman-teman bukan membebani. Ini sebagai gambaran saya pengen teman-teman meningkatkan literasinya, dan teman-teman saya pengen teman-teman lebih banyak bacaan, lebih banyak referensi, dan menambah literasi teman-teman dalam perkuliahan. Oke, mungkin itu aja. Silakan teman-teman kembangkan. Ini bisa teman-teman tulis, atau misalnya teman-teman buat review jurnal ini menggunakan bahasa dari teman-teman sendiri. Dari translate itu teman-teman bisa bahasakan dengan bahasa teman-teman sendiri ya. Ya, jadi tidak asal copy paste gitu ya. Oke, baik, terima kasih rekan-rekan sekalian. Masih atas segala perhatiannya, mohon kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.